Kemudian kita akan membahas matriks elementer dan sifatnya. Matriks elementer itu adalah sebuah matriks n kali n, dinamakan matriks elementer jika matriks tersebut itu dapat diperoleh dari matriks satuan atau identitas n kali n, yakni I n, dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Kita punya contoh dari OBE itu sendiri, itu matriks 1 0 0 min 3 itu dengan mengalihkan baris kedua dari I2 dengan min 3. Contoh lagi 001 010 100 itu merupakan pertukaran baris pertama dan baris ketiga dari I3. Kemudian ada matriks 103 010 dan 001. Itu merupakan tambahkan 3 kali baris ketiga dari I3 pada baris pertama. Kemudian ada sifat matriks elementer. Ada teoremanya, jika matriks elementer E dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada IM, dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil kali dari E dengan matriks A itu adalah matriks yang dihasilkan bila operasi baris yang sama dilakukan pada A. Semisal kita punya contoh, A-nya itu 1 2 3 7 5 4, E13 nya itu 001 010 100 dan E2 3 nya itu 100 030 001. Kita operasikan. Untuk yang pertama itu kita OBE yang 12, yang matriks A ini kita OBE kan B13 sehingga menghasilkan 5437 12. Itu pun sama jika kita mengalihkan sebuah matriks elementer E13 dengan mengalihkan dengan matriks A itu sama, hasilnya menjadi 5437 12. Selain itu, jika matriks A dikalikan di OBE oleh B2 baris kedua itu dikalikan 3 sehingga menghasilkan 1292154, dan itu sama jika matriks elementer dari E2 dikalikan 3 dikalikan dengan matriks A itu menghasilkan hasil yang sama dengan operasi baris elementer yang awal. Jadi hasilnya itu 1292154. Kemudian ada teorema, jika A matriks non singular, maka A itu dapat dinyatakan sebagai hasil ganda matriks-matriks elementer. Kita punya contoh matriks A 23 3 4. Nyatakan sebagai hasil ganda matriks-matriks elementer. Kita punya 2 3 3 4. Kita operasikan baris OBE kan matriks itu sehingga menghasilkan matriks identitas. Dan setiap OBE itu yang B1 setengah B21 min 3 itu merupakan calon dari matriks-matriks elementer. Menurut teorema awal tentu berlaku B itu sama dengan E1 kalikan setengah kalikan A, dan C-nya itu E21 kalikan min 3 kalikan matriks B, D-nya itu E12 kalikan 3 C, dan I-nya itu E2 kalikan min 2 kalikan D. Dengan demikian dapat diperoleh E2 kalikan min 2 dikalikan matriks elementer E12 kalikan 3, E21 kalikan min 3, dan E1 kalikan setengah dan kalikan matriks A yang sama dengan matriks identitas. Karena matriks elementer mempunyai inverse matriks elementer pula, maka kita bisa menuliskan untuk mencari matriks dari A, kita inverskan dari matriks-matriks elementer tersebut seperti pada PPT, sehingga kita peroleh E12 E21 3 dan E12 min 3 dan kalikan E2 kalikan min setengah. Itu kita bisa tulis matriks-matriksnya itu seperti yang ada di bawahnya. Itu ada note bagaimana kita mengetahui inverse dari suatu matriks elementer. Dan ada hasil dari matriks-matriks elementer ini itu tidak tunggal. Jadi bisa banyak hasil dari matriks-matriks elementer ini. Jadi ini bukan jawaban tunggal. Kemudian matriks B itu dikatakan ekuivalen atau row ekuivalen. Ekuivalen baris atau row ekuivalen dengan matriks A dapat ditulis sebagai berikut. Jika matriks B itu dapat diperoleh dari matriks A dengan bergabungnya operasi baris elementer atau terdapat matriks elementer E1
E2 sampai EP, sehingga B itu sama dengan EP sampai E1 kalikan matriks A. Misal kita punya contoh matriks A 351 203 554 dan matriks B 251 203 000. Itu kita buktikan apakah mereka ekuivalen. Ternyata kalau misal kita obekkan matriks A itu akan menghasilkan matriks B, sehingga sehingga B itu adalah ekuivalen baris dengan A. Sekian pembahasan tentang matriks elementer dan sifatnya.